Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Seperti 6 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa tempat ini masih menjadi misteri dan lokasinya baru mulai ditemukan. Banyak pihak yang mencoba menemukannya, namun belum berhasil. Kabarnya, ke-6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apa sajakah itu? Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Dijamin oleh Allah SWT hingga kiamat, kecuali jika dia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan. Beberapa cerita menyebutkan bahwa saat Allah SWT menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari sungai ke dunia. Salah satu tetes air tersebut kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini sehingga tetap hidup sampai saat ini. Tentunya tidak hanya Dajjal. Nabi Khidir alaihissalam juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup sampai sekarang karena meminum air Ainul Hayat tersebut. Lalu, di manakah letak Ainul Hayat ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut karena para setan berbondong-bondong berusaha merebut Ainul Hayat. Namun sebagai sahabat yang beriman, tentunya hal ini hanya Allah SWT yang mengetahuinya dengan pasti di mana sebenarnya Ainul Hayat ini berada. Yang kedua adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Temboknya Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Sampai saat ini, letak keberadaannya masih menjadi misteri. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing terdapat sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Tembok tersebut sangat tinggi sehingga disebut-sebut saja bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun oleh beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya dalam bukunya. Namun sahabat beriman, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina tersebut terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui juga bahwa faktanya tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun oleh berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Setelah selesai dibangun, beliau menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran,
Dalam tafsir The Holy Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itulah kini bernama Buskol Kana. Dalam bahasa Turki, tempat itu kini bernama Buskol Kana yang dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Yang ketiga adalah Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut masih dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di manakala tak Dajjal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra, yakni terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Namun sahabat beriman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Yang keempat adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas. Namun sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple. Saat ini, keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi menyebutkan sisa bangunan itu dengan sebutan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab ini. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya istana. Seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman ini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali.
Berdasarkan hal ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena bukan Al-Aqsa yang menjadi persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kabarnya juga, kuil Nabi Sulaiman terletak di sebelah The Dome of Rock, masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid. Masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Yang kelima adalah sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misterius, sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasinya disimpan ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Yang keenam adalah Gunung Qaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha di lapisan langit ketujuh, di tengah perjalanan kembali menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau pun melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya, dan ternyata sinar itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Qaf diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Gunung Qaf memiliki 78 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Qaf. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Gunung Qaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini, dan tentunya hanya Allah SWT sajalah yang Maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran dari menjadi tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di muka bumi ini, yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 3 hingga 4. Sahabat beriman, semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.